kembali di konten 7 tanya bersama saya Jaini di awal tahun 2023. Setelah sekian lama akhirnya konten lagi. Dan di konten kali ini saya tidak akan banyak membahas sesuatu begitu. Saya hanya ingin membahas 7 hal, atau saya hanya ingin mengutarakan 7 hal saja. Yang pertama, permintaan maaf. Permintaan maaf karena konten saya atau video-video saya ternyata banyak sekali tidak konsisten dalam hal uploadnya, terus juga seringkali lama menghilang seperti beberapa waktu ini, karena memang banyak hal yang terjadi begitu. Yang kedua, saya harus mengakui dan sedang terus berusaha untuk ikhlas menerima begitu. Saya berusaha ikhlas menerima apapun yang terjadi pada saya pada konten ini di tahun 2022 yang lalu. Dan jujur saja saya baru bisa sedikit berdamai dan baru bisa membuat video, membuat konten di minggu kesekian setelah tahun baru. Bisa dibilang saya belum berdamai bahwa tahun sudah berubah. Saya belum bisa menerima kegagalan yang banyak terjadi di tahun 2022 kemarin. Bayangkan, saya itu dimanfaatkan orang, terus juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan teman-teman saya, tetapi pada akhirnya saya sendiri yang dipaksa disingkirkan dengan cara apapun. Terus juga saya kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, dan akhirnya saya menyadari bahwa ketika umur kita sudah di atas 30 tahun, circle kita itu semakin sempit. Jadi kejadian-kejadian kemarin itu membuat saya berpikir, membuat saya menemukan bahwa nggak ada yang benar-benar teman, sedikit sekali yang benar-benar teman. Jadi yang selama ini terjadi adalah hubungan relationship antara dua orang itu biasanya hanya berdasarkan kepentingan gitu. Gak ada yang namanya pertemanan karena perasaan, enggak, jarang sekali. Semuanya hanya berdasarkan kepentingan. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan diungkapkan kehilangan pekerjaan di usia 30 tahun ke atas itu benar-benar menyakitkan. Saya rasa demikian, karena ketika kita mencari pekerjaan lagi di tempat lain itu sulitnya minta ampun. Kita harus bersaing dengan orang-orang yang memang fresh graduate, terus juga dengan kemampuan yang semakin kesini semakin hebat, ditambah lagi dengan stigma atau penilaian bahwa usia di atas 30 tahun itu tidak produktif atau kurang produktif lagi. Entah lepas benar atau salah, sebenarnya masih ada oknum-oknum yang 30 tahun masih tetap bisa berkarya. Itu ya. Yang ketiga, setelah kejadian-kejadian yang berlalu di tahun 2022 kemarin, saya akhirnya harus menerima bahwa sebenarnya ya memang saya miskin. Saya dapat bantuan dari desa begitu. Jadi sebelum orang, bukan dari desa, dari pemerintah berarti kan ya, bantuan yang semacam itulah. Terus juga ternyata saya tidak seterkenal yang saya harapkan. Saya tidak sepandai yang saya pikir. Banyak orang lain yang lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas dari saya. Terus juga ternyata hidup saya ini biasa-biasa aja, tidak seindah yang saya impikan. Terus juga channel saya tidak berkembang. Ternyata saya harus menerima semua itu. Channel saya tidak berkembang, yang ditonton paling hanya beberapa orang saja, tapi saya begitu kekehnya masih tetap
konten dan lain sebagainya. Saya harus menerima semua itu. Dan yang terpenting, saya belum bisa membahagiakan keluarga dan saya masih terus berusaha. Oke, dan berikutnya memang yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa memang ternyata secara finansial memang benar-benar ambruk di tahun kemarin. Sebelum orang lain membicarakan masalah resesi tahun ini, tahun 2023, ternyata gelombang atau badai resesi itu sudah menghantam keluarga saya. Terus juga benar-benar terasa kehilangan kendaraan, terus yang tadi pekerjaan, terus juga kehilangan kendaraan, kehilangan alat komunikasi, hingga satu-satunya ini pun yang dipakai buat merekam ini pun sudah rusak. Kasian sekali. Ya, sedemikian hancurnya sehingga beberapa waktu ini agak kesulitan untuk membuat video seperti itu. Jadi ini video ini curhat saja ya. Tapi apapun itu, saya ingin bangkit, saya ingin berjuang kembali, saya ingin tetap membuat video, mengejar cita-cita yang mungkin tadi saya harus menerima bahwa agak sulit. Tapi apapun itu saya harus berusaha. Oke, dan karena hal-hal tersebut saya ingin bangkit, maka hal yang kelima yang ingin saya sampaikan, saya membuka peluang kerjasama. Entah bentuknya seperti apa, saya sedang sangat-sangat bingung sekali melangkahnya seperti apa. Entah mungkin di antara teman-teman saya, di antara pendengar saya ada yang bisa menawarkan saya pekerjaan ataupun juga kerjasama kreatif seperti apa, silahkan hubungi kontak saya atau juga bisa lewat email saya gitu kan. Terus juga atau seminimal-minimalnya di channel ini saya masih ada program Ruang Berkisah, di mana saya ngobrol dengan banyak orang. Silakan sebagai bentuk gitu ya, sebagai bentuk barangkali mau menolong saya, membantu saya supaya saya ada stok konten gitu. Silakan untuk yang mau ngobrol, mau jadi bintang tamu tapi ya low budget lah gitu. Nggak ada budget gitu kan. Ya kita ngobrol aja, kita ngobrol direkam, hitung-hitung bantu saya, atau juga kalau misalkan teman-teman punya produk yang mau dipromosikan ya silahkan. Itu yang kelima. Dan yang kelima tadi membuka peluang kerjasama, dan yang keenam untuk teman-teman ataupun siapapun yang mendengarkan konten ini dan masih saya pinjami, yang pernah saya pinjami gitu ya, entah itu uang, entah itu barang, entah itu tenaganya, mohon bersabar karena saya sedang berusaha untuk mengembalikan semuanya gitu kan, meski tidak langsung blok gitu kan. Saya sedang berusaha, saya tidak lari gitu ya, saya masih ada, dan tentunya saya pasti membayar apa yang saya pinjam, apa yang saya pakai gitu. Jadi minta tolong kesabarannya teman-teman ya. Dan yang ke-7, yang terakhir, untuk konten saya ke depannya, saya tidak akan menjadi orang lain lagi. Saya harus bisa menerima diri saya apa adanya, saya sebagai Aja ini gitu. Saya suka ngomong, saya suka main tarot tanpa Mbah Ibo, tanpa Pak Dodo, tanpa siapapun itu. Saya menjadi Aja ini saja. Ketika saya bermain tarot ya oke, kita bermain tarot. Ketika saya membahas segala sesuatu yang terjadi ya saya membahas segala sesuatu yang terjadi. Dan
Yang harus benar-benar saya akui sekarang adalah bahwa saya pengangguran. Saya pengangguran dan tidak bisa dibilang bahagia juga, tapi saya harus menjalaninya dan saya akan bercerita dari sudut pandang saya sebagai seorang pengangguran tentang apapun itu. Ditunggu cerita-cerita saya di episode-episode berikutnya, bagaimana cerita seorang penganggur negeri sipil CPNS, cerita penganggur negeri sipil. Oke, saya aja untuk konten pembuka di tahun ini. Selamat tahun baru. Mungkin ini telat, tapi selamat tahun baru 2023. Semoga apapun yang kita harapkan, cita-cita akan bisa tercapai di tahun ini. Bantu saya menjadi diri saya sendiri, dan sampai jumpa. Bye bye.